pikirkan masing-masing. Kamu di posisi yang mana? Oke. Boleh minta pendapat yang belum berpendapat? Ibu Siska boleh? Ibu Amel, Ibu Amelia? Tuh, sampai mana sudah? Sampai mana? Di mana kita posisi kontrolnya sebagai seorang tadi penghukum kah, atau pembuat rasa bersalah, atau teman kah, pemantau kah, atau manajer kah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ibu Rin. Sejauh ini menurut apa yang telah saya dengarkan dari Pian tadi, maka menurut saya selama ini posisi kontrol itu saya sebagai masih belajar, masih sebagai teman. Bisa diberikan contohnya, misalnya ada kasus di kelas, ucapannya kan ada tadi kata-katanya. Masukkan. Nah, itu ini contoh yang paling relate kepada bapak-bapak ibu sekalian yang setiap hari mungkin diganggu oleh yang merasa terganggu mungkin ya, gitu. Oh, karena ibu ini belum pernah bertemu, dan saya bakal nanti akan bertemu dan akan terkejut mungkin ya ibu ya. Berapa lama lagi baru ketemu ibu Rina? 1,5 bulan. Setengah bulan lagi. Sabar ya ibu. Ya, mungkin bapak-bapak ibu merasa terganggu karena mungkin murid saya itu selalu bertanya berulang-ulang, ya kalau Pak sudah masukankah ibu? Berpuluh-puluh kali baik ditanya setiap hari. Siapa tuh muridnya namanya? Oh, saking apa nih namanya? Bukannya sabar ibu selesai, sudah tahap lelah, sudah disahuti berkali-kali tadi tetap jawab tahun. Jadi sebagai teman dari dihirani, kadang-kadang ada karena dihirani, ya kata tadi. Itu maksudnya contohnya. Ini terima kasih Bu Rin. Mantap sekali, terima kasih kepada Ibu Amelia SPD. Ibu Siska Amelia SPD yang sudah mengungkapkan pendapatnya bahwa ternyata mungkin kebanyakan dari kita posisinya masih berada di posisi kontrol sebagai teman ya. Tapi ternyata ketika kita posisi kita sebagai teman, artinya kita sudah berada pada identitas yang berhasil ya. Iya, tepuk tangan untuk kita. Meskipun dalam budaya positif yang diharapkan itu posisi kita harus masih belajar, kita harus masih bergiat diri untuk bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer ya. Tapi itu pun sudah sangat bagus ya, sangat kita hargai diri kita karena posisi kita kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah sebagai teman, ya, bukan sebagai penghukum ya. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. SL udah lagi berang. Waduh, lobet. Sekali lagi dengan semangat. SL udah lagi berang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah yang terakhir ya. Konsep inti yang terakhir. Apa tadi yang terakhir Bapak Ibu? Tentang segitiga restitusi. Nah, ini dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Mungkin selama ini Bapak Ibu hanya mendengar penghargaan dan hukuman. Ketika murid melakukan sesuatu yang baik, kita berikan penghargaan. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan, kita beri hukuman.
Ya ternyata saya sendiri jujur baru mendengar kata-kata restitusi dalam pendidikan guru penggerak ini. Apa itu sebenarnya restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di situ kita, kalau saya sendiri jujur mendapat kosakata baru dari restitusi ini. Ternyata selain penghargaan dan hukuman itu ada sesuatu hal yang lain, yaitu restitusi, di mana kita bisa berkolaborasi dengan murid ketika dia melakukan sebuah kesalahan dalam perilaku. Kita sama-sama berkolaborasi, kita berbicara, berdiskusi untuk mencari solusi untuk masalah mereka, tapi dari diri mereka sendiri. Ya, motivasi internal tadi yang kita pilih adalah motivasi internal. Jadi diharapkan dia bisa menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri dengan bimbingan kita. Nah, di situ adalah restitusi. Nah, segitiga restitusi. Oke, di sini adalah video terkait segitiga restitusi. Saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi bersama salah satu murid kita di sekolah ini. Nah, saya akan tampilkan. Strategi yang positif, yang proses percakapan yang di sini segitiga restitusi adalah suatu proses percakapan atau dialog yang dilakukan oleh guru maupun orang tua dengan peserta didik, ya, supaya anak murid itu bisa mandiri. Dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Prinsipnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan melakukan kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Yang terpenting adalah kemauan untuk memperbaikinya. Nah, pada tahap ini diharapkan seorang guru bisa menggeser identitas gagal seorang murid menjadi sebuah identitas yang sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan mengetahui apa kebutuhan peserta didik yang sesungguhnya, diharapkan akan bisa memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Maka dalam hal ini, guru diharapkan bisa menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada peserta didik untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, diharapkan peserta didik bisa mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Lukman mendorong meja di ruang kelas dan secara tidak sengaja menjatuhkan HP guru yang berada di atas meja tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Lukman karena kesal dengan teman yang berbuat usil padanya. Berikut adalah skenario yang dilakukan antara Lukman dan ibu guru.
Nah, di sini dibuatlah skenario ya. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tadi, dengan 3 tahapan tadi. Dan ini real ya, terjadi permasalahannya real, terjadi pada Lukman. Sabtu ya kalau tidak salah, ya bimbingan dengan Lukman. Suaranya tidak terdengar ya. Iya. Ini acting muridnya lebih natural ya kalau dulu ya. Jadi ketika Lukman tadi melakukan mendorong meja dan menjatuhkan HP yang berada di atas di atas meja, kita melakukan tahap pertama tadi, bahwa ya validasi tindakan, bahwa kita melakukan menstabilkan identitas dulu ya. Jadi di sini dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ketika Lukman mendorong meja atau menjatuhkan HP di atas meja secara tidak sengaja tadi, karena diusiri oleh temannya itu, kita berikan dulu bahwa pasti kamu melakukannya karena ada alasan ya. Nah, jadi kalau ibu juga berada di posisi Lukman, ibu mungkin juga akan marah, ibu juga mungkin akan kesal dengan teman yang melakukan usil kepada ibu. Jadi kita menstabilkan identitas ya. Kita berada di posisi anak tersebut. Ketika kita dalam posisi yang sama dengan anak murid, tentunya kita juga akan merasakan hal yang sama dengan anak murid dan bisa menstabilkan identitasnya tadi, bahwa dia salah mendorong meja, tapi kita tadi menstabilkan lagi ketika kita pun mungkin akan melakukan hal yang sama ketika berada di posisinya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, ketika Lukman tadi mendorong meja tadi ya, kasusnya melakukan validasi kebutuhan ini kita lakukan dengan terima kasih Lukman, kamu mendorong meja, ibu bangga terhadap kamu hanya mendorong meja, kamu tidak melakukan hal yang lebih parah, misalnya kamu melakukan pemukulan terhadap temanmu yang usil tadi, kamu tidak melakukan hal yang yang tidak baiklah kepada temanmu. Nah, di sini adalah tahap kita dalam memvalidasi kebutuhan seorang murid. Artinya di sini kita membantu murid mengenali basic atau kebutuhannya, basic need, kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mendasarinya melakukan hal tersebut. Pada dasarnya kan sebagaimana tadi, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, merasa diterima, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Nah itu tadi ya, validasi kebutuhan. Nah dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ketika tadi Lukman sudah menstabilkan identitas sudah, kemudian juga memvalidasi kebutuhannya. Nah tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lukman, kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan yang kita yakini? Nah, misalnya keyakinan kelas, misalnya menghormati teman. Ya. Apakah sudah sesuai kita menghormati teman dengan mendorong meja tadi? Tidak, ibu. Dia menyadari sendiri bahwa itu
tidak sesuai dengan keyakinannya. Jadi di sini tahap kita itu menggali sesuai tidak dengan nilai-nilai yang diyakininya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setiap kelas itu mungkin punya keyakinan kelas yang dimiliki oleh guru atau murid yang ada di dalam kelasnya, yang sudah disepakati. Mungkin saling menghormati teman, merapikan mainan setelah digunakan, kemudian berbaris rapi ketika masuk kelas, tidak antri ketika keluar kelas, tidak saling mendorong. Itu kan adalah keyakinan kelas yang kita miliki. Di situ murid disuruh menggali sendiri apa keyakinan yang dimilikinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Oke, kalau dari sini sudah selesai slide yang saya tampilkan ya, dari segi 3 restitusi tadi, bahwa ketika kita menghadapi permasalahan di sekolahan, menghadapi permasalahan dengan peserta didik kita, mudah-mudahan kita bisa melakukan segitiga restitusi ini sebagai dasar pembentukan budaya positif di sekolah kita SLB Negeri Balangan, di mana kita bisa menstabilkan identitas murid dulu ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kita berada di posisi memposisikan diri seperti dia, kemudian memvalidasi kebutuhan. Nah, jadi membenarkan ketika dia melakukan suatu perilaku, tentunya dia ada tujuan yang, kebutuhan apa yang ingin dia capai, kebutuhan dasar apa yang ingin dia capai. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketika sudah sampai tahap menanyakan keyakinan ini, dia merasa tidak benar, dia merasa melanggar keyakinan yang disepakati, maka dengan sendirinya dia akan menemukan solusi apa yang terbaik. Seperti yang kasus Lukman tadi, dia mengatakan, baik Bu, saya akan minta maaf dengan ibu yang sudah saya jatuhkan HP-nya tadi. Jadi dia minta maaf. Kemudian apalagi Lukman yang bisa kamu lakukan? Saya akan belajar mengendalikan emosi ketika saya marah. Saya akan berusaha mengendalikan diri agar tidak mendorong sehingga bisa merusak benda-benda yang ada di sekitar. Nah, bagus Lukman. Nah, jadi di situ dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi kita sebagai manajer tadi. Ya, mungkin tidak serta-merta kita bisa memposisikan diri sebagai manajer ya. Saya sendiri mungkin kadang masih posisi penghukum, kadang-kadang mungkin ya, ada suatu keadaan. Tapi kita belajar untuk berusaha bagaimana bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Oke, mungkin sampai di situ slide yang saya tampilkan. Saya mungkin minta tanggapan kepada yang belum, yaitu Bapak Fauzan dan Ibu Salma nih. Siapa dulu nih? Saya minta pendapat atau yang ingin, apapun yang ingin disampaikan, sepatah, 2 patah kata dalam penyampaian budaya positif terkait konsep itu yang telah saya sampaikan, atau ingin curhat atau ingin flashback apa saja yang sudah terjadi pada saya, bagaimana itu waktu dan tempat, saya persilakan. Pada Bapak Fauzan dulu nih, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dirin yang sudah berkenan untuk mempersilahkan saya untuk memberikan saran atau pendapat dari saya. Ya. Bagi saya ini sebuah masukan untuk diri saya sebagai guru PJOK. Ya. Karena di sana tadi ada sebuah teman
posisi masih di sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Ya, memang kita masih berada di posisi guru sebagai teman. Kata Ibu Siska tadi. Ya. Karena apa? Karena anak-anak kita harus didekati dengan apa itu hati ya, kasih sayang. Lemah lembut kita sebagai pengajar untuk anak-anak yang ada di SMP kita ini. Itu saja dari saya. Terima kasih aplaus sekali lagi untuk Bapak PJLK kita, satu-satunya guru PJLK di sekolah kita, Bapak Fauzan SPD. Iya, terima kasih Bapak Fauzan. Satu lagi terakhir minta pendapat dari Ibu Salma Nurmala SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih sudah ada waktu. Kalau menurut saya untuk 5 posisi kontrol mungkin saya masih berusaha untuk berada di posisi teman atau pemantau, nah, karena dengan kondisi anak-anak saya seperti itu, saya merasa lebih banyak di posisi membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, seperti mengganggu teman atau memukul teman gitu kan. Bagaimana anak merasa bersalah gitu. Tapi saya mencoba kan berada di posisi teman atau pemantau agar anak merasa aman dengan dekat saya gitu kan. Untuk apa tadi yang ketiga tadi, nah restitusi itu apa ya, sesuatu menurut saya itu sesuatu keinginan yang ingin saya wujudkan di kelas gitu kan, dimana itu bisa menstabilkan identitas anak, bahwa memvalidasi kebutuhan anak, bahwa anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing, dan seterusnya menanyakan keyakinan bagaimana keyakinan yang disepakati antara anak dan saya gitu kan. Dengan mengikuti apa ya, praktek baik ini, saya merasa ilmu saya bertambah belajar. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Salma Nurmala SPD. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Ibu Salma. Oke, itu ya, itulah lika-liku dunia sekolah luar biasa. Ya, mungkin ketika kita mau menerapkan budaya positif, tidak semudah apa ya namanya, teori dan tidak semudah implementasi di sekolah reguler ya, yang notabene anak-anaknya mungkin bisa diajak ngobrol dan memiliki pemahaman yang mumpuni ya. Tapi di sini posisi kita adalah di pendidikan khusus, yang mungkin kadang-kadang kita memang perlu memposisikan diri sebagai penghukum tadi. Kadang-kadang mungkin perlu memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang memang luar biasa itu sendiri ya, dalam pendidikan yang khusus tadi ya. Ini mungkin tidak semudah sekolah reguler bisa menerapkan segitiga restitusi dan posisi kontrol yang langsung ke manajer ya. Tapi kita akan bertahap menjadi seorang manajer. Sama, saya sendiri pun masih jauh untuk posisi tahap manajer, dan itu pun belajar, kita masih tahap belajar ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pendapat, mengemukakan pendapatnya. Tidak ada yang salah dalam berpendapat, dan
Sekali lagi kita beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Ya, satu kali lagi yel-yel ya. SL Negeri Berangan Luar biasa. sekali lagi mau pulang nih. SL Negeri Berangan Luar biasa. oh mau pulang masih logat. Efek hujan kan Bapak Ibu. Ayo kita mau pulang, semangat. SL Negeri Berangan Luar biasa. Oke, lebih mantap ya. Ya, itu terima kasih banyak atas waktu dan tenaga yang sudah disumbangkan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena pada posisi ini saya juga tahap belajar ya, tahap belajar untuk melaksanakan tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Barangan. Mohon masukan dan juga serta dukungannya ya Bapak Ibu. Kalau ada yang salah silakan dikritik, saran dan masukan apa yang bisa membuat saya lebih baik lagi nanti disampaikan saja. Ya, kemudian kita juga tak lupa ya, mungkin tadi di awal kelupaan bahwa kita alhamdulillah ya hari ini kembali diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul dan bisa mengakhiri kegiatan ini dalam perjalanan yang cukup lancar ya, alhamdulillah lancar dan juga tidak terjadi hujan deras sehingga suara insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam rekaman. Salam dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi bersama Rasulullah SAW yang mana beliau mungkin adalah posisi manajer ya, sudah di posisi manajer dari sananya dari awal. Mungkin sebelum ada posisi kontrol sebagai manajer, beliau sudah menjadikan diri sebagai posisi manajer untuk umat-umatnya, untuk umat kita umat Islam. Nah, situ mungkin saya akhiri dan kita tutup dengan ucapan hamdalillah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.